Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang pada tahun 2020 hingga kini menjadi salah satu fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional, tercapainya pelanggaraan tata kelola dan profesional di seluruh lingkungan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang dapat menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas, dan cakap pada bidang ekonomi dan bisnis, berbasis keuangan perbankan, serta menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A, dan menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Aini dengan NIM 1805520210 dari kelas D1 Audit Investigatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interogasi. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Yuk, mari simak videonya. Baik, jadi ada pokok pembahasan yang nanti saya akan bahas, yaitu ada 3. Yang pertama, mengenai penjelasan umum interogasi. Yang kedua, ada langkah-langkah interogasi. Dan yang ketiga atau terakhir ada nonverbal behavior, yaitu meliputi postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Memasuki pokok pembahasan yang pertama adalah penjelasan mengenai interogasi. Tahap interogasi merupakan salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik. Nah, interogasi merupakan suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi. Gunanya untuk mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti, dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan. Adapun ciri-ciri interogasi ada 5. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Maksudnya yaitu seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Terus yang kedua ada tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Arti kata sebenarnya yaitu apa yang sebenarnya terjadi, terus siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud, dan lain sebagainya. Ciri interogasi yang ketiga ada interogasi itu dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Maksudnya yaitu bukan di sebarang tempat. Jadi taktik persuasi yang digunakan seperti yang dijelaskan tadi memerlukan lingkungan yang privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, yaitu seperti suara bising atau suara lainnya. Interogasi atau ciri interogasi yang keempat yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator itu mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang.
Maksudnya yaitu investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Nah, alasan ini mungkin berupa perilaku selama wawancara. Nah, adanya keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama. Adanya petunjuk bahwa ia berbohong dan lain-lain. Interogasi ini tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Nah, penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Nah, ciri-ciri interogasi yang kelima ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh itu menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi tersebut. Nah, membuat catatan terlalu dini itu akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh itu sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi si interogasi ini tidak boleh membuat catatan. Boleh membuat catatan sesudah si tertuduh itu menceritakan yang sebenarnya atau menceritakan segalanya. Begitu ya. Interogasi bersifat menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum itu dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dan saksi-saksi. Informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya itu terungkap. Informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya. Sebelum memasuki langkah pertama dari interogasi, tersangka dipersilahkan duduk dalam ruangan interogasi sekitar 5 menit. Nah, tersangka yang bersalah, dia akan cepat mereka-reka apa yang akan ditanyakan oleh si investigator. Nah, si tersangka yang bersalah itu akan menjejal otaknya dengan jawaban-jawaban. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi si tersangka. Memasuki pokok pembahasan yang kedua ada langkah-langkah interogasi. Jadi, terdapat 9 langkah-langkah interogasi. Langkah yang pertama, direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia itu bersalah. Jika ia mendapat kesan bahwa si investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Bisa dilihat di gambarnya. Itu si investigator yang berdiri dan si tersangka yang duduk. Jadi tanpa keraguan sedikit pun, investigator itu langsung menembakkan sangkaannya kepada si tersangka secara langsung atau direct. Nah, investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Sebaiknya dalam posisi berdiri. Seperti itu contoh gambarnya ya. Nah, adapun tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini
memberi yang pertama petunjuk kepada investigator apakah tersangka itu bersalah atau tidak. Yang kedua, insik atau kemampuan untuk melihat dalam mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator itu harus melanjutkan investigasinya. Langkah yang kedua ada interrogation them. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi tersangka yang bersalah itu melakukan pembenaran atau justification ketika melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan, menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Nah, adapun tujuan dari langkah yang kedua ini untuk memperkuat pembenaran yang sudah dibuat oleh tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Nah, tersangka menangkap dem yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan dem ini dengan saksama. Nah, sebaliknya, jika tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu, nah dengan sendirinya ia tidak menangkap dem yang dibicarakan investigator. Jika subjek terus menjawab berputar-putar dengan sanggahnya, maka investigator itu harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena investigator mengemukakan bukti-bukti yang diperoleh sejak dini, sehingga tersangka dapat menilai kuat atau lemahnya bukti-bukti tersebut. Langkah yang ketiga ada handling denials. Nah, bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari si tersangka, karena tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Nah, penyangkalan ini dapat dilakukan secara verbal. Contohnya seperti aku tidak melakukannya. Nah, itu dalam bentuk verbal. Nah, kalau dalam bentuk nonverbal itu semacam menggelengkan kepalanya, semacam ini, seperti itu. Nah, subjek yang menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan penyangkalan pada dasarnya itu adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, atau salah alamat dan sebagainya. Nah, tahap penyangkalan ini merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian maupun pengalaman, itu seluruh langkah berikutnya itu akan tersia-sia atau akan sia-sia gitu. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator. Nah, selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal. Setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah pertama, nah, ia sudah mendengar hal semacam itu, entah dari pengacaranya atau temannya. Nah, dari tersangka yang memberikan penyangkalan tadi, yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Jadi, jika tersangka itu memberikan penyangkalan yang lemah, itu mengindikasikan bahwa ia bersalah. Nah, ia memberi penyangkalan karena ingin investigator itu terlibat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Nah, permainan itu semacam
aku dituduh, terus aku menyangkal, terus mau tahu siapa yang kalah atau menang. Jadi si tersangka itu sudah ingin memainkan si investigator tersebut. Jadi penyangkalan karena ingin investigator itu terlihat dalam game atau permainan si tersangka. Nah, kayak si tersangka itu mempermainkan semacam aku dituduh, terus aku menyangkal, atau mau tahu siapa yang kalah atau menang. Nah, siapa yang kalah atau menang itu si tersangkanya atau si investigatornya, seperti itu. Nah, ini tidak berbeda dengan debat. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, itu gambar gerakan interrogator menolak Daniels. Nah, pada gambar tersebut menggambarkan dialog antara investigator dalam tersangka atau dengan tersangka. Nah, kolom kedua menjelaskan unsur-unsur dari dialog tersebut. Lihat keinginan tersangka untuk menyangkal yang selalu dipatahkan oleh investigator yang sudah mengantisipasi akan datangnya penyangkalan. Jadi setiap tersangka itu mau menyangkal atau berkeinginan menyangkal itu selalu dipatahkan oleh si investigatornya karena sudah mengantisipasi akan datangnya penyangkalan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, yaitu overcoming objections. Nah, dalam langkah ini si investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan yang pertama adalah penyangkalan atau denials, dan benteng pertahanan yang kedua adalah keberatan atau objections. Nah, tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, si tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga dapat melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Nah, perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Nah, namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pertanyaan-pertanyaan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Nah, misalnya yaitu dalam pembobolan bank, tersangka akan mengatakan, "Tak mungkin aku melakukannya, aku tak punya pistol." Nah, dengan mengajukan keberatan ini, si tersangka itu berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Seperti itu. Denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi yang menyerang atau offensive strategy. Nah, strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh si tersangka yang bersalah. Karena kan semisal tersangka itu bersalah, mesti dia akan menyerang terus-menerus agar dia kelihatan benar. Nah, proses interogasi pada langkah 4 ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakannya yang sebenarnya. Keberatan yang diajukan tersangka tersebut dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya? Nah, ketika tersangka itu mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator itu memenangkan langkah ketiga. Kemenangan ini
janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah ketiga. Kalau investigator dalam langkah ketiga itu berupaya mencegah tersangka melancarkan denial, investigator dalam langkah 4 itu justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Nah, langkah 4 ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan. Yang kedua, menghargai keberatan. Yang ketiga, ada membalikkan keberatan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai langkah 4 tersebut. Nah, yang pertama tadi kan mengenali keberatan. Mengenali keberatan, keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar, contoh, simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal itu? Atau contoh, kalau mau saya tinggal, minta saja sama papi. Jadi seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank, tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar seperti, tidak mungkin aku melakukan hal itu, terus aku tidak akan melakukan hal seperti itu, dan seterusnya. Nah, investigator itu harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan yang tepat. Nah, cara menanganinya juga seperti yang dijelaskan tadi ya, berbeda dari cara menangani penyangkalan, seperti itu. Jadi, penyangkalan dan keberatan itu berbeda. Terus yang kedua, ada menghargai keberatan. Nah, istilah menghargai keberatan itu maknanya adalah investigator tidak menolak keberatan yang diajukan oleh tersangka. Si investigator bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Nah, jadi investigator itu harus menghargai keberatan si tersangka tersebut. Nah, investigator tidak boleh membantah. Investigator harus bersikap seolah-olah itu investigator itu memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan tersebut. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Jadi si investigator itu jangan baper ya. Jadi baper itu seolah itu investigator itu jangan tersinggung begitu. Tetap menghargai keberatan. Terus yang ketiga ada membalikkan keberatan. Jadi si investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan oleh si tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itu sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objections. Investigator memberi hadiah atau reward kepada si tersangka. Investigator justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali atau ke tema. Nah, pada langkah yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Tersangka ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog tersebut. Nah, tersangka menyangkal pada langkah ketiga tadi atau mengajukan keberatan juga sudah dijelaskan tadi pada langkah yang keempat. Nah, apabila si investigator itu berhasil dapat menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikkan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan si tersangka. Nah, tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis yaitu menutup diri dan mengabaikan semua tema yang diajukan si investigator.
Contohnya itu ketika kita sebagai mahasiswa, kita bosan mendengar kuliah, atau sebagai peserta seminar, kita letih mendengar uraian pembicaraan, terkadang seperti itu. Nah, pikiran kita itu sudah melayang-layang entah kemana. Nah, kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal ini sama yang kita lakukan saat menghadap pejabat dan ia menceramahi kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Jadi, langkah 3 menuju ke langkah 4, terus si investigator itu berhasil menghentikan penyangkalannya, dan kemudian ada satu strategi yang bisa digunakan si tersangka, yaitu tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, gambarnya itu postur tersangka yang tidak berusaha lagi menentang. Jadi kayak sudah tidak ada ide-ide yang mau diucapkan lagi, atau tidak mau menentang lagi, atau menyangkal, atau keberatan dan lain. Nah, tersangka itu sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun itu. Nah, si tersangka itu tetap berdiam diri, dan si investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog berubah menjadi menolong. Nah, dialog berubah menjadi monolog maksudnya. Pikirannya mungkin sudah bergeser pada konsekuensi dari pembuatannya. Bayang-bayang bahwa ia dan keluarganya harus menanggung malu. Jadi si tersangka itu sudah membayangkan bahwa ia dan keluarganya itu harus menanggung malu. Si tersangka diajukan ke meja hijau, dan siapa tahu ia barangkali harus mendekam di penjara. Suara investigator tersebut seperti musik di latar belakang terdengar tetapi tidak didengarkan. Gitu. Jadi sudah berdiam diri, tidak mau menentang lagi si tersangkanya itu. Terus juga tidak ada kontak mata. Tersangka umumnya itu akan melihat ke atas atau ke samping, jadi kayak seperti sifat bodoh amat, tetapi tidak di bawah. Tatapannya itu kosong, tidak ada pikiran apapun, tidak berekspresi, alis, kening, dan mulut seperti dalam rekaman video yang berhenti. Tidak ada perubahan postur tubuhnya ke samping, terus menjauh investigator. Tangan menyentuh lengan yang lain. Ya, dan salah satu lengan itu menopang dagu. Ia tidak bergerak secara verbal, non-verbal, atau langkah selanjutnya atau langkah yang keenam yaitu handling the suspect passive mode. Nah, pada akhir langkah yang kelima tadi, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan si tersangka. Nah, hubungan yang baik dalam hal ini berarti bahwa tersangka itu percaya si investigatornya itu jujur. Nah, investigator itu berusaha keras mencari kebenaran. Investigator juga bersedia membantu si tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris atau hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya itu tidak menghasilkan keinginannya tadi, karena sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Tersangka juga menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu juga menurun, kaki lemas, mata sudah berkaca-kaca, mentalnya pun berada pada titik rendah. Nah, investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan untuk itu, atau dari tema yang dikembangkan tadi. Nah, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap
siap membantu ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya. Si investigator juga berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku si tersangka tersebut untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Seperti itu. Nah, ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator itu berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkannya dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif questions di langkah yang ketujuh nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika mengulang-ulang, kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya secara simpatik. Investigator mengajukan pertanyaan, investigator dapat mengandalkan dirinya itu seperti ayah ataupun kakak atau peran lain yang cocok dengan umur dan situasi si tersangka tersebut. Nah, tetapi tetap dalam jalur mencari kebenaran. Investigator dapat mengajukan tersangka untuk menceritakan kebenarannya demi alasan hati nuraninya untuk meringankan beban perasaan suami, istri ataupun keluarganya, atau alasan psikologis, spiritual atau norma sosial lainnya. Nah, investigator harus terus mengulang prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation, perubahan mood dari withdrawal ke resignation. Nah, ini merupakan indikasi yang sangat penting. Nah, perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya yang terjadi seperti apa. Nah, apabila investigator itu tidak jeli untuk menangkap tanda-tanda resignation, ia kehilangan peluang untuk langkah-langkah seperti itu. Nah, ada 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation. Nah, keempat tanda ini bisa terjadi berbarengan atau terpisah-pisah. Tanda-tanda itu adalah perubahan jalan posisi lengan dan tungkak, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, terus ada perubahan dalam postur dan perubahan dalam kotak mata. Nah, tanda-tanda resignation ini akan dijelaskan berikut. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini merupakan perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ini ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tukai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangannya tersebut atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya itu bersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Nah, dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangan untuk menopang dagunya. Dalam resignation ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Jadi tangannya itu menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Jadi itu termasuk perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Nah, kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat si investigatornya, menunjukkan atau secara diam-diam si tersangka itu setuju dengan perkataan investigator dengan cara mengangguk-anggukkan kepala tadi. Nah, ia telah menghayati pesan-pesan
tadi atau pesan-pesan itu, ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Jadi ia berbicara dengan batinnya sendiri secara psikologis. Ia siap untuk langkah ketujuh atau langkah selanjutnya. Terus yang ketiga ada perubahan dalam postur. Bisa dilihat gambarnya. Nah, mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator itu mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Jadi si tersangka itu sudah siap menceritakan kebenaran yang terjadi. Nah, perubahan postur ini itu dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk. Nah, kepala tertunduk dan tubuh membungkuk itu juga menandakan kesiapan bahwa si tersangka itu akan menceritakan kebenarannya. Bisa dilihat gambarnya seperti itu ya, kepalanya menunduk, terus tubuhnya juga membungkuk seperti itu. Nah, selanjutnya ada perubahan dalam kontak mata. Nah, tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa si tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenarannya yaitu pada ekspresi wajahnya, yaitu khususnya pada kontak mata. Nah, kalau dalam kondisi withdrawal atau melihat ke langit-langit itu ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa si tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Nah, tanda-tanda lain, mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata, suara tersisik sesekali sampai akan mau menangis. Ketika tersangka menangis, si investigator jangan meninggalkannya. Kalau investigator hilang dari pandangannya, tersangka akan menutup dirinya dan kembali ke tahap penyangkalan. Nah, ketika tersangka itu menangis, si investigator berusaha menghilangkan rasa malu yang bisa dialami tersangka. Menangis adalah pelepasan emosi yang menghilangkan tekanan batin. Jadi si tersangka itu sudah sudah ada tekanan batin sehingga menangis. Nah, ini juga tanda bahwa si tersangka sudah menyerah atau memilih untuk mengaku. Nah, terkadang berupa ledakan emosional atau emotional outburst yang membuktikan penyesalan. Bagi tersangka sendiri, ledakan emosional ini mengesankan perasaan bersalah yang sangat dalam. Seperti itu. Langkah yang ketujuh ada presenting the alternative question. Nah, pada langkah yang ketujuh merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah keenam yang sudah saya jelaskan tadi, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Nah, ketika tersangka itu menunjukkan resignation pada langkah yang keenam, investigator itu mempersempit temanya ke unsur utama untuk memasuki pertanyaan yang alternatif. Investigator yang berpengalaman di Amerika Serikat itu rata-rata bisa memperoleh pengakuan dari si tersangka sebanyak 80%. Nah, sebanyak 20%-nya itu tetap tidak mengaku setelah investigator memberikan pertanyaan-pertanyaan alternatif. Sebagian kecil di antara mereka mungkin tidak bersalah. Ada yang tidak bersalah. Namun, dari yang 20% ini, sebagian besarnya itu menunjukkan perilaku berbohong sepanjang interogasi. Akhirnya memang terbukti bahwa ia bersalah.
Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya itu untuk mengaku apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Langkah yang selanjutnya yaitu memasuki langkah ke-8, yaitu bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif atau jalan alternatif dalam pertanyaan yang alternatif di langkah yang 7 tadi yang sudah saya jelaskan, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka itu diarahkan untuk menceritakan perinciannya secara rinci dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Nah, perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, terus motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan saja. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain sebagainya. Nah, pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka itu segan mengaku perbuatannya, apalagi memberikan perincian atau penjelasan secara rinci. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dalam perincian dari pengakuan lisan si tersangka tersebut, nah, lalu investigator itu meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis. Dengan langkah 9. Nah, ia menyadari sudah memberikan pengakuan di hadapan 2 orang investigator, mengapa ia sekarang harus menolak memberikan pengakuan tertulis. Nah, seandainya si tersangka itu menolak memberi pengakuan tertulis, ada 2 orang investigator yang dapat memberi kesaksian. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 yaitu the written confession. Nah, pada puncaknya tersangka itu memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia itu adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Nah, di Indonesia investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Nah, jadi pada akhir interogasi itu, si tersangka menandatangani untuk berita acara pemeriksaan. Nah, kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian tersangka itu menyangkal memberi pengakuan. Nah, penyangkalannya ini lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan, karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya itu sudah berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita pada acara tersebut. Nah, banyak investigator yang menanyakan apakah mungkin 9 langkah sederhana bisa menghasilkan pengakuan dari tersangka-tersangka. Ingat, yang pertama, tujuan interogasi bukanlah untuk mendapat pengakuan atau pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis.
Interogasi bertujuan untuk mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau itu memang tidak bersalah. Yang kedua, sukses dari suatu interogasi itu bergantung pada kejelian investigatornya sendiri untuk mengenali situasi sehingga menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalaninya. Nah, pertanyaannya, tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Yang ketiga, ke-9 langkah tadi itu mencerminkan progresi mental tersangka. Ini terlihat dari berbagai foto yang disajikan tadi di langkah-langkah tadi. Kalau behavior system analisis dilaksanakan dengan baik, langkah-langkah tadi itu seakan-akan seperti pesawat yang terbang secara autopilot. Yang keempat, tidak semua interogasi itu harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah ke-9. Tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini, dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara tepat. Jadi tidak harus dengan langkah 1 sampai berakhir pada langkah 9, tidak. Pembahasan yang terakhir adalah nonverbal behavior. Perilaku nonverbal mencerminkan sejumlah pola-pola budaya yang kita peroleh melalui proses sosialisasi. Tata cara kita bergerak dalam ruang ketika kita berkomunikasi dengan pihak lain itu sangat didasari oleh respon fisik dan emosional kita terhadap lingkungan. Nah, perilaku nonverbal yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama ada postur, yang kedua gerak tangan, yang ketiga gerak kaki, yang keempat mimik muka dan kontak mata. Oke, yang pertama ada postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Nah, postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya. Rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Nah, subjek yang jujur dapat mempertahankan keterlibatan emosionalnya, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di atas, itu postur tubuhnya itu tegak, terus searah dengan si investigatornya. Jadi si tersangka itu berbadan tegak dan si investigatornya itu di depan si tersangka tersebut, saling berhadapan dan searah, sehingga ia siap berdialog, seakan-akan si tersangka itu sudah siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencodongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki, kakinya disilangkan dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain. Nah, contoh gambarnya itu seperti yang di atas ya, bisa dilihat. Dalam wawancara selama 45 menit, si tersangka itu dapat mengubah-ubah posisi dan perubahan postur dilakukannya secara kasual. Contohnya itu seperti perilaku anak-anak yang asik menonton kartun kesayangannya. Mempelajari nonverbal behavior sebaiknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara sesungguhnya. Nah, dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan, ada 3 gambar. Yang pertama, gambar kedua itu bersifat jujur dengan posturnya itu ke depan, jadi jujur. Nah, yang ketiga, gambar ketiga itu jujur dengan postur sedikit condong ke depan, tapi itu sama-sama jujur. Terus yang keempat itu gambar jujur dengan postur santai dan nyaman. Karena ia jujur berarti dia itu pasti sikapnya itu santai dan nyaman. Jadi ketiga gambar tersebut itu merupakan gambar jujur perilaku nonverbal.
Adapun subjek yang berbohong itu terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Nah, meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain nan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara tersebut. Batang tubuhnya itu menjauhi si investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursi dan menjauhi kursi dari investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh, yaitu retreating posture, adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Nah, dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan, gerakan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai dilakukan dengan ketat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya. Seolah-olah ada tembok penghalang atau barrier yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Nah, perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur tadi selama wawancara berlangsung, statis dan tidak boleh berubah. Nah, pada gambar yang saya tampilkan terdapat 3 gambar. Yang pertama, gambar kelima itu merupakan si tersangka itu menentang atau menghindar. Jadi, sikapnya itu condong ke depan. Terus gambar yang keenam ada slouching posture, seperti itu gambarnya bisa dilihat ya. Terus ada gambar yang ketujuh, memasang pembatas atau barrier posture. Jadi memasang pembatasnya itu dengan cara seperti ini, tangannya disepertikan ini. Yang kedua ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya atau tidak ada gerak tangan sama sekali. Nah, ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh. Seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar atau menjelaskan. Jadi seperti ini, jauh dari tubuh. Nah, gerak tangan seperti ini disebut perilaku yang menjelaskan atau illustration behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Nah, bisa dilihat di gambarnya yang sudah saya munculkan gambar, yaitu gambar 8 itu menjelaskan apa adanya. Jadi seperti ini, apa adanya. Nah, gambar ini atau gambar ke-8 ini lebih sering ditujukan oleh subjek yang jujur. Jadi dia menjelaskan apa adanya dengan jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan apa adanya gerak tangan ini. Jadi si investigator itu sudah bisa membaca gerak tangan dari si tersangka. Nah, gerak tangan ini ketika kita saksikan seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongannya. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris itu disebut handstroke. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu, semacam ini, aku tidak tahu. Nah, bisa dilihat pada gambar 9. Handstroke ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handstroke bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, jika handstroke bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan si subjek. Bisa dilihat pada gambar 9 ya.
Nah, gambar 9 itu merupakan seakan ingin menyatakan terserah gitu. Nah, adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori. Yang pertama itu grooming gestur, gerak mempersolek atau merapikan diri. Jadi dia seolah-olah itu memperapikan diri seperti ini. Nah, personal gestur atau gerak yang bersifat pribadi, dan protective gestur atau gerak melindungi atau berlindung. Terus supporting gestur yaitu gerak yang mendukung atau menopang. Nah, contoh grooming gestur itu seperti menyisir atau membetulkan letak rambut jika ia tidak berkerudung, atau cowok gitu ya, membetulkan rambut. Kalau cewek berkerudung itu membetulkan jilbabnya. Terus menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir atau debu. Terus juga mengambil sesuatu dari lengan baju, seolah-olah ada lalat mati atau nyamuk atau kumbang yang bertengger. Terus juga yaitu memeriksa kuku, padahal kukunya tidak ada apa-apa, seolah-olah merapikan kuku atau menyembunyikan atau membunyikan kuku seperti ini. Terus merapikan dasi, terus atau kaos kaki dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan ini sendiri itu tidak mempunyai makna atau relevansi. Maknanya baru ada kalau dikaitkan dengan verbal responsinya, dengan apa yang diucapkannya. Personal gestur disebut personal karena ini gerakan lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, menggaruk daun telinga atau lubang telinga, dan lain-lain. Namun kali ini tanpa ada rasa gatal, orang itu menggosok-gosok tangan, biasanya karena rasa dingin. Tetapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal itu. Bisa dilihat pada gambar 10 dan 11 itu ya. Gambar 10 itu gerakan mengada-ngada, seperti kayak itu merapikan baju. Terus yang gambar 11 itu memainkan dan melihat kuku atau membersihkan kuku, seperti itu gerakannya mengada-ngada ya. Contoh lain itu mengetok meja, seolah-olah itu mengikuti irama lagu. Gerakan mengetuk seperti ini sedang memetik gitar dan lain-lain. Timing dari gerakan ini menandakan bahwa subjek tidak nyaman dengan pertanyaan si investigator. Jadi subjek tidak nyaman dengan pertanyaan investigator, dia mengada-ngada adanya gerakan-gerakan tersebut. Dalam supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Itu contohnya itu penonton TV mendengar komentar sepak bola saat istirahat yang dianggapnya itu tidak bermutu, padahal ia sudah tidak sabar menantikan pertandingan pada babak keduanya. Nah, gestur ini wajar-wajar saja, misalnya di tengah-tengah wawancara ketika tingkat pembicaraannya itu sudah memasuki wilayah aman. Namun ini adalah gestur yang mencurigakan atau patut dicurigai. Kenapa patut dicurigai? Karena ketika tingkat pembicaraannya ini adalah mengenai pokok kejahatan atau fraud, subjek yang berbohong menggunakan protective gestur seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah-celah jari jemarinya. Nah, si tersangka itu seolah-olah percaya bahwa jari-jarinya dapat menyaring ucapan-ucapan yang tidak benar. Subjek yang berbohong itu menghindari tatap mata.
Nah, jadi subjek yang berbohong itu akan menghindari tatap mata dalam protektif gestur, yaitu berpura-pura atau menggosok-gosok matanya, mengusap-ngusap alis, mengusap-ngusap alisnya mata secara tidak sadar gitu. Jadi biar tidak ada menghindari, jadi si tersangka itu menghindari tatap mata dengan cara berpura-pura ya, menggosok-gosok mata, menggosok-gosok mata, terus mengusap mata, mengusap alis mata dan sebagainya, agar tidak bertatapan mata dengan si investigator tersebut. Yang ketiga, ada gerak kaki. Nah, ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Nah, kalau hal ini sering dilakukan, ini bertanda bahwa si tersangka itu cemas. Ini tidak usah berarti bahwa subjek itu berbohong. Nah, namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, itu seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Nah, gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si tersangka. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Nah, ini adalah atau merupakan sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya ini sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Perilaku nonverbal yang terakhir adalah mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka itu disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya itu akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya itu sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Nah, kenyataan bahwa ekspresi bukannya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek itu sudah berbohong atau subjek itu berbohong. Nah, sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasi subjek itu jujur. Nah, dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Nah, kontak mata sendiri atau kontak mata antara subjek dan investigator itu merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur, apa adanya, dan terus subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menutup mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, seperti melihat lantai dan menundukkan kepala, terus mengalihkan matanya itu ke samping, seperti melirik samping kanan kiri, atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasan jika tidak memandang investigator. Jadi, si tersangka itu dapat mengurangi kecemasannya dengan cara mengalihkan matanya itu ke samping atau melirik ke langit-langit ruangan. Nah, jika tidak memandang si investigator, subjek bahkan menantang investigator, seperti menatap lama. Nah, manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator. Jadi, jika ada subjek itu jujur, tidak berbohong, itu dia berani menatap mata investigator tersebut. Seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya itu polos sekali, bukan memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir. Dan mata itu berseri-seri secara spontan ketika guru mengatakan
sesuatu yang menyenangkan bandingkan dengan kotak mata siswa SMU yang ketahuan sedang mencontek. Nah, jadi dapat dibedakan anak-anak taman kanak-kanak atau TK dengan siswa SMU. Ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah si subjek itu berbohong atau jujur. Yang pertama, pada umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya itu sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata. Misalnya, tatapan mata orang jereng seolah-olah itu melihat ke sisi lawan bicaranya. Rasa rendah diri, bawahan ketika berbicara dengan atasan, gangguan emosi, atau alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Nah, yang kedua ada untuk alasan apapun, investigator itu tidak boleh menantang. Jadi, investigator itu tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Nah, tantangan ini justru dapat menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara kasual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah si subjek menghindari tatap mata tersebut. Nah, ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilaku sedang diamati. Nah, yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Nah, kacamata hitam ini menyembunyikan kontak mata sehingga investigator itu tidak dapat menilai perilaku ini. Juga pun sebaliknya, jika investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Nah, hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Karena apa? Karena hal ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi si subjeknya. Baik teman-teman, itu tadi merupakan materi yang saya sampaikan mengenai interogasi. Harapan saya semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Video ini akan saya tutup dengan kata motivasi untuk saya dan untuk semuanya, yaitu Anda sedang memasuki masa depan. Jadilah lebih kuat dan lebih tabah. Kesedihan Anda hanya sementara, tapi kebahagiaan Anda harus lebih panjang. Tetap semangat untuk kita semuanya. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan bermanfaat pada orang sekitar. Salam dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata maupun presentasi yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.